Kemenham jadi penjamin penangguhan penahanan 7 tersangka kasus Cidahu, Sukabumi. Aduh, otaknya di mana ini? Shalom sobat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Jadi busuk sih, benar-benar busuk ya. Kalau kita bicara tentang negeri Konoha ini nih, masih ingat nggak kemarin kasus tentang pengerusakan rumah yang ada di Cidahu, Sukabumi. Jadi pada itu, kalian tentu masih ingat ya, bahwa terjadi ketika itu anak-anak sedang mengadakan retreat dan tiba-tiba ada penggerebekan yang dilakukan oleh warga sekitar secara beramai-ramai, ratusan warga. Kemudian mereka merusak rumah tersebut, melempari mobil-mobil dengan batu, merusak mobilnya, mematahkan salib, menghancurkan salib, kemudian merusak rumah yang ada, rumah tersebut. Nah, untungnya kemarin ini kan karena banyak sekali orang-orang yang komplain sama KDM ya. Kalian tahu kan KDM, Kang Deddy Mulyadi, itu adalah salah satu gubernur, yaitu gubernur Jawa Barat yang lagi viral karena kebijakan-kebijakannya yang tentunya menjunjung tinggi keadilan. Nah, banyak sekali yang membuat laporan kepada KDM dan akhirnya KDM pun mendatangi tempat tersebut. Dan karena KDM pun menggaung-gaungkan bahwa ini harus diusut secara hukum sih, dan dia diganti rugi ya. Jadi si pemilik rumah ini diberikan ganti rugi oleh KDM sebesar 100 juta rupiah. Dan hebatnya uang 100 juta rupiah itu disumbangkan kepada masjid yang ada di situ. Wow, luar biasa ya. Itulah kasih Yesus ya. Mengasihi ya, ditampar pipi kanan, diberi pipi kiri. Nah, sahabat kemuliaan, itu sudah baik langkah di situ ya, udah bagus tadinya, bahwa akan diusut secara hukum. Dan setelah ditetapkan 7 orang tersangka, bayangin 7 orang tersangka. Nah, di sini mulai titik permasalahannya. Karena dari awal pun saya sudah melihat ada suatu kejanggalan ya. Jadi dari video yang sempat diupload kemarin ini tentang perusakan, di situ juga saya melihat ketika demo terjadi, ketika pengerusakan atau keributan terjadi, saya juga di situ melihat ada orang-orang yang berbaju seragam polisi seperti itu ya. Dan kenapa dibiarkan orang melakukan pengerusakan atau vandalisme itu? Kenapa dibiarkan seperti itu? Nah, kemarin. Jadi Kemenham dia menyatakan, kan tadinya udah ada 7 orang tersangka tuh yang sudah ditetapkan sebagai istilahnya biangnya gitu, pengerusakan. Nah, kemarin ini Kemenham ini menyatakan, beliau membuat suatu pernyataan di media katanya bahwa Kemenham itu akan menjamin penangguhan dari 7 orang tersangka tersebut. Wow, man. Jadi aneh ya. Kenapa orang yang dibela adalah orang yang berbuat pelanggaran? Itu kan Kemenham tuh. HAM kan, hak asasi manusia. Jadi selama ini bener dong kata Tristan Muslim, HAM itu bukan hak asasi manusia, tapi hak asasi mayoritas. Luar biasa ya. Benar kata Edi Steve ini. Edi Steve ya, sekarang tadi Edi Steve ya. Jadi gila sih, luar biasa ya. Saya benar-benar gak habis pikir. Konoha ya. Apa yang terjadi sama Konoha ini? Kemana otak si Kemenham ini ya? Bukankah yang melakukan pengerusakan atau vandalisme ini, bukankah mereka yang melanggar HAM? Bukan mereka yang harus dibela HAM-nya, tapi yang tertindas dong, yang dirusak rumahnya, dirusak mobilnya, juga anak-anak yang trauma tentunya, itulah yang harus dibela HAM-nya. Bukan orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM, yang melakukan kekerasan dengan melakukan pengrusakan rumah, menghancurkan salib, mengganggu ibadah, membubarkan. Itu kan bukannya melanggar hak asasi manusia ya? Tolong coba di sini seperti gimana cara pikirnya, gimana pola pikirnya gitu. Nah, ingin tahu seperti apa pernyataan dari Kemenham? Saksikan video ini. Terkait langkah-langkah penegakan hukum dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada para tersangka, dan tentu saja kita seperti
tadi, ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, dan untuk berkeadilan. Jadi upaya mencari keadilan itu banyak upaya dan caranya. Jadi termasuk tadi yang bertanya tentang restoratif justice, dilakukan upaya mediasi, dan kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar tujuh tersangka kita lakukan penangguhan penahanan, dan ini kami akan sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian. Saya pikir itu di antara rumah ibadah dan tempat ibadah. Jadi saya pikir kita sama-sama tahu bahaya dari mispersepsi dan miskomunikasi ini di masyarakat. Hanya persoalan kata tempat ibadah dan rumah ibadah, bahkan diperjelaskan oleh Pak Pendeta rumah pembinaan rohani. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi saya pikir kita ikuti regulasi tentang tempat ibadah, sudah ada aturannya sendiri. Dan yang dikecualikan dulu kalau tadi kita bicara tidak diatur secara spesifik mengenai tempat ibadah atau tempat yang dipakai temporer dalam konteks pendampingan. Jadi kalian sudah dengar dong pernyataan dari Kemenham ini. So, di mana letak keadilan? Astaga ya, saya kadang nggak habis pikir ya. Kenapa orang yang melanggar HAM malah dibela? Lucu kan? Apa fungsinya Kemenham ini? Beliau tidak bisa berpikir dengan jernih tentunya. Tidak bisa membedakan mana yang melakukan pelanggaran HAM, mana yang ditindas HAM-nya. Sedangkan di sini kita ingin melihat ya, kita bukan berbicara bahwa mereka harus dihukum berat, mereka harus dihukum seumur hidup, mereka harus dihukum seberat-beratnya, bukan seperti itu. Tapi di sini kita ingin ada realisasi dari suatu bentuk hukum di mana Indonesia menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terkecuali ya, di sini kita hanya ingin melihat realitanya bahwa hukum itu berlaku secara adil atau berjalan secara adil. Tapi ternyata seperti ini. Wow, Konoha, luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, sampai di sini video kita. Capek ngomonginnya ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. So, sekali lagi, betul kata Tristan Muslim nih. Walaupun dia Muslim ya, tapi dia katanya HAM itu hak asasi mayoritas, bukan hak asasi manusia. Wow, katanya. Bercanda sih dia bilang. Oke, sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan jangan lupa follow TikToknya ya. Buat kalian semua yang ingin mendukung pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini, dan juga ingin ikut bagian dalam pelayanan channel Terang Kemuliaan, silahkan join menjadi member ya. Karena dengan menjadi member, kalian ada bagian dari channel Terang Kemuliaan, dan kalian tuh ikut berpartisipasi lah dalam pelayanan channel Terang Kemuliaan, dan juga ikut dalam membantu pertumbuhan channel Terang Kemuliaan. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan kita bertemu lagi tentunya di lain kesempatan. Saya berdoa untuk kalian semua, kini kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian semua, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi dengan waktu. Tuhan Yesus memberkati.